Tempat belajar ilmu pengetahuan alam pada YouTube channel Soli Supriyadi hadir kembali dalam pembelajaran yang sangat asik untuk para siswa-siswi yang pencinta YouTuber. Kami sengaja membuat channel Soli Supriyadi untuk membantu para siswa belajar IPA supaya lebih menarik dan asik. Juga dengan adanya YouTube channel Soli Supriyadi, pembelajaran IPA bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, sama siapapun. Jangan lupa subscribe, like, komen, berikan kami masukan. Tempat belajar ilmu pengetahuan alam kelas 8 bab 2. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai pesawat sederhana pada kerja otot dan rangka manusia. YouTube ini kami juga sebarkan di Facebook, di Twitter, dan di Instagram. Oleh sebab itu, marilah kita mulai untuk belajar. Oke, pesawat sederhana. Kalau kita mendengar kata pesawat, seakan-akan kita mendengar kata-kata yang cukup unik dan canggih. Tapi ini adalah sederhana. Pada apa? Pada kerja otot. Jadi otot kita itu termasuk pesawat sederhana. Rangka juga termasuk pesawat sederhana. Maka dari itu, ya, struktur tulang ini ya banyak hubungannya dengan pesawat sederhana. Pada tubuh manusia berlaku prinsip-prinsip kerja pesawat sederhana. Nah, apa sih pesawat sederhana itu? Pesawat sederhana itu adalah ya alat yang digunakan manusia untuk memudahkan kerja. Sekali lagi, alat yang digunakan manusia untuk memudahkan bekerja. Nah, pada tubuh manusia itu terdapat ya pesawat sederhana seperti tangan, ya, jari jemari, kaki, ya, paha. Itu semua adalah kerjanya dengan prinsip sederhana. Tumit, ya, kita lihat gambar. Nah, pada tumit itu adalah dikatakan kuasa. Nah, ujung ya jari itu adalah titik tumpu. Nah, bebannya itu berada pada tekanan tubuh kita pada kaki, ya. Perhatikan, coba gambar, ya. Itulah prinsip-prinsip yang terjadi pada tubuh kita, mengapa dikatakan pesawat sederhana. Prinsip-prinsip tersebut kemudian ditiru dan dimodifikasi, ya, untuk mendesain berbagai macam peralatan yang memudahkan kerja manusia. Nah, saya berikan beberapa gambar yang termasuk pesawat sederhana. Ya, mulai dari anak yang sedang mengambil air di sumur. Nah, kerekan itu atau katrol itu adalah pesawat sederhana. Ya. Nah, untuk mengangkat air dari dalam sumur itu lebih mudah dikerek dibandingkan kita angkat langsung, tambangnya ditarik ke atas, ya itu bebannya akan lebih berat. Gunting
Nah, itu pesawat sederhana ya. Nah, gunting ini adalah terdiri dari tuas dan bidang miring. Coba kalau kita memotong kain, kertas ya, dengan mudahnya kita menggunakan gunting. Pisau itu adalah pesawat sederhana yang dibentuk pada mukanya berbentuk bidang miring. Nah, tuas atau tongkat itu adalah merupakan ya tuas ya atau tongkat, atau dalam kehidupan sehari-hari ada yang dinamakan linggis ya. Lalu pengangkut pasir ya, roda itu juga pesawat sederhana, dan pembuka tutup botol. Itu semuanya adalah termasuk pesawat sederhana. Ketika kerja dipermudah, nah, jadi kerja itu kalau bisa dipermudah, namun hasilnya maksimal. Artinya energi yang dikeluarkan itu lebih sedikit. Itu kan prinsip kita ya. Kita kan inginnya kerja itu ringan, hasilnya maksimal. Energinya sedikit, namun hasil yang diperoleh sangat banyak. Itu adalah prinsip kerja pesawat sederhana. Selanjutnya, energi dan kerja ya atau usaha dinyatakan dalam satuan joule atau newton per meter. Nah, bila suatu benda ditarik oleh suatu gaya sehingga benda itu berpindah sejauh S, nah, maka berapakah usahanya? Gitu kan ya? Nah, berapakah usahanya? Itu ya, kalau kita perhatikan pada kerja atau usaha didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya dengan jarak. Berarti sesuai dengan gambar ya, kalau usaha itu, usaha kita umpamakan W, berarti gaya kali jarak, F kali S, yang dirumuskan sebagai berikut ya, bahwa W itu adalah sama dengan F kali S, di mana ya kita umpamakan W itu adalah usaha dengan satuan joule, F adalah gaya, satuannya adalah newton ya. Nah, dan jarak itu kita umpamakan S, satuannya adalah meter, begitu ya. Usaha itu bisa menghasilkan nilai 0 apabila gaya yang dikerjakan pada benda tidak mengakibatkan perpindahan tempat. Kok bisa begitu? Nah, saya ilustrasikan pada gambar. Dua orang ini ya mendorong sebuah benda dengan arah yang berlawanan. Nah, kedua orang ini melakukan kerja ya, mengeluarkan tenaga. Namun benda itu tidak berpindah tempat, sehingga usahanya itu adalah 0 ya. Jadi karena bendanya tidak berpindah tempat. Kedua orang itu kerja ya, ya. Nah, itulah kerja yang tidak menghasilkan ya, yang tidak menghasilkan sehingga usahanya itu 0 ya. Nah, jadi sebagai manusia dalam kehidupan sehari-hari ya, banyak orang yang bekerja ya, banyak orang yang bekerja usaha ya, tetapi gitu ya, hasilnya adalah 0. Nah, itulah kita jangan seperti
itu, ya. Besarnya usaha yang dilakukan per satuan waktu itu disebut dengan daya atau power, ya. Jadi besarnya kerja usaha, ya, setiap waktu, jadi usaha setiap waktu itu dinamakan daya, ya, atau kekuatan atau power, ya, gitu. Daya secara matematis dituliskan sebagai berikut, di mana P itu adalah daya dengan satuan watt, W adalah usaha dengan satuan joule, dan T adalah waktu dengan satuan sekon, ya. Nah, itu kalau kita tulis secara matematis, ya. Pada saat manusia melakukan aktivitas, manusia selalu berupaya untuk melakukannya dengan usaha dan daya yang sekecil-kecilnya. Betul nggak? Ya. Jadi setiap manusia itu pengen kerjanya itu tidak mengeluarkan tenaga, ya, inginnya tidak mengeluarkan tenaga. Jadi tenaganya kalau bisa sekecil mungkin, ya, atau bahasa masyarakat bagaimana kalau kerja itu tidak sampai mengeluarkan keringat. Nah, dayanya itu diusahakan sekecil mungkin, tapi mengharapkan hasil yang sebesar mungkin, gitu ya. Oleh karena itu, manusia menggunakan pesawat sederhana untuk membantu melakukan aktivitasnya. Nah, jadi manusia itu dengan akalnya itu mencari cara bagaimana supaya kerja itu dengan energi yang sekecil mungkin mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya, yaitu dengan cara menggunakan pesawat sederhana, begitu ya. Nah, pesawat sederhana ini ya banyak jenisnya, ya, banyak coraknya, ya. Jadi jenis-jenis pesawat sederhana itu yang lebih populer adalah ada bidang miring, ada katrol, ya, ada tuas, gitu. Nah, itu jenis-jenisnya. Agar kamu dapat memahami pentingnya pesawat sederhana bagi kehidupan sehari-hari, lakukan aktivitas seperti pada gambar, ya. Nah, itu merupakan aktivitas seperti pada gambar. Ayo kita coba yang berjudul mengidentifikasi memanfaatkan pesawat sederhana. Nah, coba ya dalam bukumu dicatat. Nah, apa keuntungan anak menimba itu? Ya. Nah, kalau tidak pakai kerekan, apa yang akan terjadi? Gitu ya. Nah, apa fungsi gunting? Mengapa gunting disebut pesawat sederhana? Pisau, ya. Kenapa pisau disebut pesawat sederhana? Pisau menggunakan prinsip pesawat sederhana apa? Lalu, orang yang memindahkan batu dengan menggunakan tuas. Nah, mengapa tuas dikatakan pesawat sederhana? Lalu, ya, mengapa pengangkut, ya, gerobak itu disebut pesawat sederhana? Coba berikan ya penjelasannya. Begitu, ya. Nah, menurut pendapatmu, aktivitas-aktivitas tersebut lebih mudah dilakukan dengan menggunakan alat bantu atau dengan tangan saja?
Mana yang lebih mudah? Apakah menggunakan alat bantu atau cukup dengan menggunakan tangan? Begitu. Berdasarkan percobaan yang telah kamu lakukan tadi, ya, dapat diketahui bahwa manfaat dari pesawat sederhana adalah untuk mempermudah pekerjaan manusia, begitu ya. Jadi sekali lagi bahwa pesawat sederhana itu adalah salah satu alat untuk memudahkan melakukan pekerjaan. Berikut ini akan disebutkan beberapa jenis pesawat sederhana yang ada di sekitarmu, ya. Apa saja? Nah, pesawat-pesawat sederhana itu selain itu akan dijelaskan pula keuntungan mekanik dari penggunaan pesawat sederhana. Jadi ada keuntungan-keuntungan dari kita menggunakan pesawat sederhana. Ya, tunggu pada channel selanjutnya supaya kamu lebih paham, ya, yang termasuk pesawat sederhana itu apa saja, ya. Begitu. Nah, para siswa-siswi yang telah nonton YouTube channel Soli Supriyadi, semoga kalian memahami apa yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih telah hadir di YouTube channel kami. Maaf bila banyak kesalahan. Salam sehat dari tempat belajar, ya. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman. Sekian banyak, terima kasih.